Selamat pagi, harus kita tuh jam 7.30 sampai. Tapi sekarang udah jam 7.30 dan kita masih di kemacetan yang sangat parah ini. Dan selain entah kenapa hari ini macet banget, kita punya masalah kedua. Nih kelihatan nggak nih? Ini udah kosong nih. Jadi semoga kita tetap aman ya. Akhirnya, walaupun pagi-pagi udah banyak banget masalah, kita berhasil melewati semuanya dengan aman. Olahraga selesai, ngisi bensin udah, nggak mau gue untungnya ya, lumayan dorong-dorong pagi-pagi, ganti olahraganya jadi dorong-dorong mobil kan. Sekarang jam 10:30 dan siangan dikit kita mau ada meeting, jadi sekarang kita mau makan dulu. Kita udah selesai makan, cepet aja. Terus sekarang kita mau ke tempat meeting, lumayan jauh, tapi untungnya kita ada waktu 1,5 jam. Jadi nggak perlu buru-buru banget pun, kita ada time to spare ya. Semoga nggak telat. Harusnya sih nggak banget, ada waktu lebih malah, harusnya. Untungnya siang ini nggak ada yang bikin deg-degan lagi kayak tadi pagi ya. Kita sampai on time, sekarang jam 12:30 kurang bahkan. Jadi kita masih ada setengah jaman sampai waktu kita meeting. Ini pas banget, mata udah kayak ditaruh barbel, ini ngantuk banget ya ampun. Udah gitu mana mendung lagi, coba lihat. Kayaknya sih nggak kelihatan barusan tuh ya, tapi percaya aja dah pokoknya mendung banget. Jadi kayaknya kalau mau tidur dulu takut ya hujan, nanti repot juga kan. Apa kita ke dalam aja ya, terus ngopi dulu. Karena ada waktu lebih dikit kayak sih aku bakal bikin skrip aja nih daripada ngantuk-ngantuk doang kagak jelas ya. Produktif gitu kan at least ya. Selamat pagi, ini jam 7 pagi, padahal hujan dari semalam sampai sekarang juga masih hujan, jadi mendung banget. Kayak sebenarnya enaknya tidur di rumah, tapi ngapain coba, ini kita jam 7 pagi udah mulai nge-gym. Jadi paling hari ini kita berusaha cepet kelarin ini semua, terus siangnya kita jadi bisa ngedit. Nah, dari kemarin tuh sebenarnya kita pakai, sebenarnya ada beberapa kamera, entah pada sadar atau enggak. Kalau sadar bagus, kalau enggak juga bagus juga sih, nggak apa-apa juga. Nah, jadi dari kemarin tuh kita pakai yang namanya lensa fix. Ini lensa Sony 11mm f1.8. Kita pakai di ZV-E1 dan aku pakai di Dynamic Active Stabilization. Jadi harusnya sih stabil banget. Tapi kalau aku geraknya agak cepet, harusnya ada vignette kelihatan di ujung-ujungnya gitu. Tapi kalau kita lagi gerak biasa gini, harusnya minim banget atau mungkin bahkan nggak kelihatan sama sekali. Dan intinya buat vlogging sih ya, cukup banget lah. Fixed lens nih enak nih, kita bisa buka sampai f1.8 kan. Tapi minusnya ya, kalau diperhatiin angle kita dari tadi sama terus, wide terus. Misalkan itu ada siren lagi ngangkat beban. Kalau kita mau ngambil gambar yang lebih detail, bisa aja sih kita lebih mendekat. Ya, ini udah deket banget, tapi tetap wide gitu loh. Nah, kalau kita pakai 50 mili, kita bisa ngambil detail shot kayak gini. Ini di f2 dan lihat bokeh blur di belakangnya itu. Nah, kalau kita pakai lensa 50 kayak gini dan pengen ngerekam diri sendiri, ini kemungkinan besar agak kejauhan nih. Aduh, ada kipas lagi, semoga kedengeran ya. Tapi intinya kalau kita pengen pakai lensa ini buat ngerekam diri sendiri, kemungkinan besar kita harus nge-boom mic di luar frame gini sedikit, atau nggak pakai wireless mic kayak begini. Nah, kalau sekarang kita ada di yang namanya lensa zoom. Ini bedanya udah pasti ya, namanya lensa zoom pasti kita jadi bisa nge-zoom, jadi deket banget. Ini enaknya ya, dengan satu lensa kita bisa gonta-ganti focal length. Pengen wide ya tinggal puter, pengen lebih nge-zoom ya tinggal di zoom gitu kan, simple. Iya cuy. Jadi Ibu, Halo, selamat pagi semuanya. Hari yang sangat mendung ya, tapi kita tetap ada di sini dan swag. Dan kita tetap latihan apapun yang terjadi. klarifikasi, kenapa Anda telat? Aku baru bangun jam 6.30, janjian jam 7. Aku siap-siap 15 menit, cuman modal cuci muka. Nggak tahu bawa baju ganti yang baik dan benar atau enggak. Waduh. Kita nggak tahu guys isinya apa, nanti kita unboxing bareng-bareng di mana. Jadi blind box. Jadi blind box. Yes, apakah kita akan mendapat labubu? Kita tidak tahu. Kita lagi di sini. Jadi zoom itu kita bisa zoom in zoom out, jelas ya. Tapi
bukaannya tuh biasa nggak bakal selebar lensa fix. Padahal tadi lensa fix yang kita pakai tuh bisa dibilang relatif lensa fix budget. Makanya bukaannya cuma f2 sama f1,8. Biasa lensa zoom bukaannya paling gede pun paling di f28. Jadi beda satu stop gitu loh. Di footage sebelum itu kita tiba-tiba perlu naik ke ISO 2000. Padahal sebelumnya pas pakai lensa fix kita paling ISO-nya tuh di 1000. Jadi lumayan kayak bedanya 5000 dan 10000 gitu. Sekarang kita pakai lensa 20-40. Jadi lensa yang cukup unik ya dari Tamron. Yang menarik tuh dia size-nya kecil banget tapi bukannya sampai f28. Ini dulu di satu-satunya, tapi sekarang udah ada sih lensa Sony 2450. Tapi harganya 2 kali lipat, Pak. Jadi kayak ini masih opsi yang solid banget buat yang pengen cari lensa wide angle, tapi rasanya 16 tuh terlalu wide. Karena itu sebenarnya 16 agak wide banget ya. Itu mirip sama lensa 11 mili yang kita pakai tadi field of view-nya. Jadi dari klip sebelum ini yang aku lagi ngedit, ya nggak ada hal signifikan yang terjadi sih. Aku cuman ngedit, makan, ketiduran dikit siang, bangun, ngedit, makan, ngedit lagi sampai sekarang udah jam 10 malam. Semoga sih contoh-contoh tadi itu cukup menggambarkan ya kelebihan masing-masing, kelebihan lensa zoom apa, kelebihan lensa fix apa. Sebelum kita lanjut ngebahas lensa-lensa ini, aku masih harus ada editan. Lifestyle jelek banget sebenarnya, olahraga cuma sejam 2 jam tiap hari, terus sisanya cuma duduk aja nih depan komputer gini kayak. Tapi ya mau gimana lagi kan. Jadi hari ini begitu aja, kita bakal lanjut ngedit lagi dan besok harusnya kita bakal ngelakuin sesuatu yang cukup seru. Jadi gimana kelas kita hari ini? Internasional sekali ya. Jujur nih, lo doms gak? Gue enggak. Terus kelasnya hari ini juga kalau gue tadi nggak fresh banget. Sebenarnya oke banget. Oh, nanti gue ada barang yang sangat pas untuk tempat gym lo. Habis makan kita ke Bandung. Agam ke Bandung. Kita habis makan ke typo habis latihan. Ini kayaknya mantep banget sih. Ini Bangladesh brisket ekstra puding telur. Mari kita lihat. Protein. Ini backlight banget, biar nggak backlight. Miring dikit ya. Gua pindah. Mari kita coba. Lo tau YouTuber Mamang Kuliner gak sih? Enggak. Oh iya, gue ngeliat YouTube-nya makanya. Terus gue cari video pendeknya, terus gue kirim ke kalian. Ini udah sejati ya, Kak? Siapa? Kagak, betulnya lagi. Wah, enak sih, enak. Mie agam langsa, top. Udah reviewnya gitu doang tuh. Gagal jadi food reviewer. Apa coba? Top. Apa nih yang top? Ya, udah nggak ada lagi. Brisketnya enak banget, berasa smoky tapi tidak mengganggu. Ini juga pedesnya berasa tapi masih enak. Nyemek tapi nggak bengek. Bah, food reviewer 2025. Instagram Eat First. Kita baru datang, udah numpahin kopi. Heboh ya, belum 5 menit. Kita lihat ya, yang ini worth the price atau enggak nih. Gimana? 1 to 10? Tunggu, ini ngomong mic-nya di gua. 8.7. 8.7. Namanya Laka? Nama Laka mah 10. Oh itu sekarang itu ininya ya. Itu 10-nya sekarang ya. Masih 10 ya. Masih 10. Ini lama-lama channel gue berubah jadi channel makanan. Kita randomly ada di lapangan badminton. Kalau tempatnya agak panas, kita pakai kipas leher. Untuk kita di lapangan ini kita mau coba sesuatu. Karena kita lagi mau coba tripod Ulanzi JJ06 ini kita pakein lensa yang lumayan tele. Ini Tamron 35-150. Kita mau coba kalau tripod ini, kemarin kita cobanya cuma pakai lensa 24-70 ya. Jadi ya nggak terlalu kelihatan gitu. Nah, kita mau lihat kalau dia dikasih lensa yang lumayan tele, seberapa smooth tetap. Kan ini makin tele makin kelihatan harusnya ya. Jadi ini kita coba di 35 mili dulu. Sekarang kita coba di 150.
Mungkin kita coba ikutin satu orang dulu kali ya. Kita ikutin teman kita dulu nih. Jadi di beberapa hari tersebut aku udah nunjukin footage dari lensa fix dan lensa zoom. Sebenarnya ada footage dari action cam dan HP juga, tapi sedikit banget kok. Aku berusaha pakai ZV-E1 ku ini sebanyak mungkin. Terus kesimpulannya jadi mendingan pakai lensa fix atau lensa zoom nih buat konten. Sebenarnya kesimpulannya akan agak nggak nyambung, tapi di antara lensa fix dan lensa zoom, sebenarnya yang penting adalah audio. Jujur menurutku sekarang action cam yang sekecil ini aja tuh kualitinya udah passable gitu loh, udah lebih dari cukup. Yang lebih penting malahan tuh apakah kamera yang kita pakai ini bisa memberikan kita audio yang bagus, dan kalau iya apakah itu gampang? Nah, menurutku itu lebih penting. Tapi biar pertanyaan terjawab, kita lanjut nih ya. Kemarin tuh aku banyak pakai si Sony ZV-E1 ini kupasangin sama Sony 11mm f1.8. Dan beberapa yang zoom lens tuh aku pakai Tamron 20-40mm dan Tamron 35-150mm. Sebenarnya pas lagi pakai Sony 11mm ini, ada beberapa momen aku berharap, aduh coba shotnya bisa lebih tight, kayak bakal lebih bagus. Di momen-momen tersebut, kalau aku lagi pakai lensa zoom, sebenarnya kan simple ya, ya udah tinggal zoom aja. Tapi karena kita lagi pakai lensa fix, ya jelas nggak bisa dong. Tapi lensa fix ya punya kelebihannya sendiri. Biasanya size-nya bakal lebih kecil-kecil gini, dan dia punya bukaan yang lebih lebar. Misalnya aja Viltrox 35mm f1.2 yang kita lagi pakai ini. Kita bisa dapetin angle yang wide 35mm tapi tetap punya depth of field yang shallow banget. Lihat backgroundnya blur banget. Ini kita pakai di f1.2. Dan balik lagi itu kan secara general ya. Pastinya seperti apapun akan ada pengecualian. Misalnya pinter banget gak nih kita mau pegang lensa gede tapi kita pakai mic yang dipegang gini. Sangat profesional. Nah, tapi misalkan aja nih Viltrox 135mm ini sama Tamron 35-150mm ini. Ini kalau dilihat ini nggak beda jauh kan? Si Tamron ini emang lebih berat sedikit, tapi sedikit banget. Nggak terlalu signifikan lah menurutku. Padahal ini cuman lensa fix. Cuman satu focal length 135mm dengan bukaan f1.8. Sedangkan ini 35-150mm dan bukaannya f2-2.8. Tapi nggak beda jauh, padahal focal length yang di cover jauh sekali bedanya. Tapi ya secara general prinsipnya sama. 135 f1.8 ini membuat banyak cahaya bisa lebih masuk, jadi ISO kita tuh bisa lebih rendah. Background blurnya juga wah sulit dijelaskan, harus ngerasain sih 135mm f1.8 tuh gimana background renderingnya, kayak wow banget lah. Tapi dengan lensa zoom kayak 35-150mm ini, kita bisa lebih versatile. Bisa zoom in, bisa zoom out. Jadi dengan satu lensa kita bisa dapatkan hasil yang variatif sekali. Walaupun bukan mungkin sih, ya udah pastilah bisa dibilang ketika di 135mm dia nggak akan sebagus si Viltrox ini. Kebayang ya trade off-nya. Jadi simpelnya kalau kita bandingin dua lensa di level yang sama, kemungkinan besar kita akan mendapatkan hasil yang lebih bagus dari si lensa fix. Entah gambarnya lebih tajam, lebih bersih, atau apalah, banyak banget alasannya. Tapi kadang bukan itu yang kita butuhin. Kadang bisa jadi kita lebih perlu berhasil menangkap momen yang unpredictable gitu, yang nggak bisa kita tebak, nggak bisa kita atur gitu lah ya. Apapun yang bersifat live sih sebenarnya ya. Ya disitulah lensa zoom akan lebih unggul. Karena gimana pun shot yang tertangkap akan selalu lebih baik daripada shot yang tidak tertangkap. Sedangkan kalau di situasi terkontrol kayak gini, ya pakai lensa fix enak banget. Belum lagi kita ngomongin faktor lain di luar hasil. Misalkan kayak Sony 11mm yang gue pakai, ini kan kecil banget ya. Ini bahkan di atasnya udah ada step up ring-nya juga nih. Kalau kita bandingin sama lensa zoom, sekecil-kecilnya tuh gimana sih? Ini udah aku coba bandingin sama lensa Tamron 20-40mm. Ini termasuk kecil banget nih, apalagi buat lensa dengan bukaan f2.8. Menurutku ini salah satu yang paling compact ya. Sekompak-kompaknya lensa zoom ya tetap aja lumayan bedanya. Jadi pas pakai si Sony 11mm ya setupku tuh compact banget. Pas pakai ini masih compact juga, tapi kan tetap lain lah ya. Sekompak-kompaknya ya nggak akan sekompak lensa fix yang kecil mungil begini. Jadi untuk vlog casual kali aku bilangnya ya, dan ya konten-konten serupa lainnya lah, aku nggak masalah tuh nggak bisa ngezoom sedikit tapi setupku jadi lebih ringan. Menurutku itu barter yang oke. Sedangkan orang lain di posisi yang sama belum tentu akan memilih hal yang sama. Bisa jadi dia lebih prefer setupnya lebih gede dikit tapi setiap shotnya lebih bagus, dan nggak masalah, itu udah balik ke preferensi masing-masing kan. Sedangkan aku ya balik ke yang tadi, selama audionya oke ya aman aja. Atau nggak bisa juga kalau bawa lensa fix kan pada kecil-kecil tuh ya kita tinggal bawa dua lensa mungil-mungil gini aja, itu juga bisa. Ini lensa Viltrox R series BTW, jadi mungil banget tapi buat full frame, mantap. Pada intinya ya harus lebih kenal diri sendiri lah, pilih yang mana yang pada intinya bakal bikin kita nggak mager buat konten gitu. Karena pada akhirnya yang paling tahu diri kita ya diri kita sendiri, siapa lagi kan. Ya itu aja video kali ini, semoga membantu atau mungkin terhibur. Itu aja, sampai ketemu di video berikutnya, bye.